akan menjadi intramural pada Quran sekalian pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dua guru saya, Ustadz Sukrih Basondeng dan Ustadz Asnawi Marjuni. Izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan materi tentang Isra Mi'raj. Mungkin ada beberapa hal yang tafsirannya, kalau Ustadz Asnawi mengajarkan saya dulu Al-Maraghi, ya. Nah mungkin saya akan membawa perspektif yang mungkin agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang disampaikan atau yang pernah kita dengar sebelumnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan Isra ini dari dulu sampai sekarang itu ulama berbeda pendapat. Banyak riwayat, banyak cara pandang yang kemudian menghasilkan beberapa pendapat yang berbeda. Perbedaan pertama, ketika Al-Quran mengatakan Masjidil Haram, di mana tempatnya itu Nabi mulai berangkat. Karena pada saat dikatakan Masjidil Haram, itu Masjidil Haram belum ada. Ataukah wilayah haram yang ada di sekitar masjid itu, apakah itu juga yang termasuk di dalamnya? Oleh karenanya kalau kita melihat beberapa riwayat, maka kita akan melihat ada riwayat yang menyatakan Nabi mulai dari Hijr Ismail. Ada yang berkata dari rumah istri Nabi. Istri Nabi yang mana? Ada yang berkata Aisyah, ada yang berkata Maimunah. Tapi ada yang kemudian meneliti hadisnya, menurut pendapat itu dimulai dari rumah, justru dari rumah sepupu Nabi, namanya Ummu Hani. Nah, itu mulai dari situ. Nah, sebelum itu semua, maka seperti yang kita ketahui, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang dilakukan Nabi sebagai pemberian kira-kira hadiah Allah kepada nabinya, agar nabinya itu bisa tenang, bisa ya hiburan lah, kira-kira seperti itu. Seperti kita ketahui, sebelum terjadinya Isra itu, maka Nabi kemudian dilandah kesedihan.
Kesedihan pertama itu Nabi ditinggalkan oleh pamannya Abi Thalib. Paman yang menyokong dakwanya semua. Nah, di sini juga pendapat orang berbeda. Dulu bahkan mungkin sampai sekarang. Maka hampir semua mayoritas umat muslim mungkin, Ustaz Zulkir juga pelajari yang dan ajarkan kepada kami, bahwasanya itu Abu Thalib tidak beriman, Ustaz. Ya. Nah, tapi kalau dilihat perjuangan Abu Thalib itu, kalau tidak ada Abu Thalib, Islam ini tidak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, yang mana lebih kuat? Islam secara qauli, dia bersyahadat, atau Islam secara fi'li, dia melakukan bantuan, dia kemudian menjadi tameng dari Muhammad itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di lembah yang kemudian diembargo itu kan yang tampil adalah Abu Thalib, yang kalau Nabi mau dicederai, mau diolok-olok, yang maju ke depan itu Abu Thalib. Nah, sehingga ketika ada orang yang membaca seperti selama ini yang kita tahu dan diajarkan bahwasanya Abu Thalib itu mati dalam kekafiran karena ada ayat yang turun, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu selalu disandarkan bahwasanya ayat itu menjadi asbabun nuzul terhadap Abi Thalib. Nah, itu tafsir yang kita selama ini pelajari. Tapi kalau kita makin cari referensi, makin buka, ternyata ada pendapat yang berbeda. Ayat itu tidak menunjuk kepada perorangan atau person Abi Thalib, tapi ayat itu mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya tahu kamu mencintai penduduk Mekah secara keseluruhan. Keinginanmu adalah semua penduduk Mekah ini beriman, tapi Anda tidak bisa mewujudkan itu karena hidayah dari Allah. Jadi bukan khusus untuk Abu Thalib. Ada tafsir. Nah, ini sekali lagi kalau anak-anakku nanti belajar tafsir, tafsir itu subjektif. Tafsir itu tidak objektif. Tafsir itu sangat dipengaruhi oleh wawasan keilmuan orang, dipengaruhi oleh kondisi sosial orang, bahkan dipengaruhi oleh dukungan politik orang. Maka dia akan melahirkan tafsir. Nah, mungkin saya agak berbeda dengan dua guru saya. Ya, dulu saya itu, tapi kemudian membaca, ternyata saya sampai kepada kesimpulan, ini semua perjuangan Abu Thalib itu, perjuangan untuk menegakkan agama ini. Sehingga agak sulit saya secara hati dan pikiran saya memasukkan Abu Thalib sebagai orang yang dikafirkan. Nah, itu bisa berbeda. Kapan kita tahu? Nanti kita ketemu di hari kemudian. Tafsir yang mana yang benar? Nah, tapi saya ini cuma menyampaikan ada perspektif yang lain, bahwasanya ada yang berbeda, tapi terlanjur itu yang dari turun-temurun yang kita pelajari. Nah, saya mungkin bukan waktunya saya sampaikan, tetapi harus saya sampaikan karena biar bagaimana dunia ini sudah lagi tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi sekat yang mungkin bukan dari saya. Kalau Anda buka YouTube juga akan ketemu dengan pendapat yang seperti ini. Mungkin ini pendapat minoritas. Nah, tapi sekali lagi hati
perasaan saya, nalar saya lebih cenderung ke pendapat yang minoritas ini. Nah, itu bisa berbeda, nggak ada masalah. Nah, ketika dua tokoh ini meninggal, sampai-sampai sejarawan kemudian mengatakan tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, kalau begitu kan luar biasa. Memang Abu Talib, Khadijah radhiyallahu anha itu punya peran yang penting. Nah, dalam keadaan kesedihan ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mencari perlindungan di tempat lain. Maka berangkatlah dia ke satu tempat yang kira-kira ya mungkin 100-an kilo dari kota Mekah, namanya Taif. Dia coba untuk mencari tempat, mudah-mudahan di tempat itu dakwanya bisa diterima. Ternyata juga tidak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilempar sampai berdarah kakinya. Bahkan sampai-sampai malaikat itu turun dan mengatakan, wahai Rasulullah, Anda berdoa saja atau meminta saja, kami ambil gunung ini, kemudian kami lipat dan hancurkan penduduk kota Taif. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Innahum qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, itu umat saya, itu kaum saya, dia sesungguhnya tidak tahu. Bahkan dia sampaikan, ya Allah, semoga suatu saat dari mereka lah yang kita tuduh saat ini tidak beriman, yang dia tidak mengikuti kita, semoga suatu saat ada orang-orang yang beriman lahir dari mereka ini. Nah, itu begitu luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah kemudian atas kesabaran itu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada kesuksesan, tidak ada kesenangan itu sebelum ada uji coba dulu. Ada cobaan untuk kita. Kan tidak mungkin kita berkata kami beriman kalau kita tidak mendapatkan ujian itu. Maka harus dilalui dengan kesabaran. Ujian yang dilalui Nabi ini berbuah dengan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan yang kemudian kita sebut dengan Isra. Nah, cuma di Indonesia Isra itu selalu gandengan Isra Mi'raj, sehingga seakan-akan perjalanan itu satu kali jalan, Isra kemudian Mi'raj. Nah, ada pendapat lain bahwasannya Mi'raj itu tidak satu kali, justru berkali-kali itu terjadi Mi'raj. Yang ada ya perjalanan Isra satu kali, yang Mi'rajnya itu berkali-kali. Ada pendapat yang seperti itu. Nah, kemudian yang mengkonfirmasi satu-satunya ada perjalanan Isra, maka surah yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Subhana. Kata subhanah ini adalah kata yang Allah pergunakan ketika setelah kata subhana itu adalah sesuatu pekerjaan yang sulit dilakukan kecuali Allah yang buat atau kecuali Allah yang mau. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Maha suci Allah yang bisa menciptakan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan.
Hanya Allah yang bisa berkata seperti itu, yang membuat seperti itu. Ketika Nabi Isa ditanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Nabi Isa, kamukah yang berkata kepada umatmu, ambil saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan selain Allah? Karena itu mustahil. Maka Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci Allah. Nah, itu juga dah yang kemudian menjadi ajaran kita untuk zikir kita. Subhanallah. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa atau melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar ekspektasi kita, maka kita selalu mengatakan subhana. Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra, dari sini sebenarnya orang sudah bisa berkata, namanya asra bukan sara. Jadi bukan Nabi yang berjalan. Nabi itu pasif. Kalau Nabi yang berjalan, maka tidak mungkin masuk akal. Tapi karena ini Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan berarti Nabi itu dalam keadaan pasif. Tidak bergerak. Atau tidak melakukan aktivitas, dia diperjalankan. Ya, selalu yang diilustrasikan oleh para mubalik kita, para guru-guru kita, kalau ada saya naik pesawat dari Jakarta atau dari Makassar ke Jakarta, tiba-tiba di jas imim ini, itu ada semut yang ikut. Saya sampai di Jakarta, selesai urusan saya, terus kembali lagi ke Makassar. Nah, baru ini semut ini keluar. Dan kemudian ketemu dengan teman-temannya para semut. Dan dia akan berkata, wahai temanku semut, saya baru saja dari Jakarta. Maka pasti teman yang lain semut itu berkata, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa sampai Jakarta dengan cara berjalan seperti itu? Nah, itu kalau pikirannya dia yang berjalan. Tapi kan dia ikut di jas saya. Maka itu namanya diperjalankan. Begitu juga Rasulullah. Nah, tapi teknologi modern ini, nanti anak-anakku kalau ada yang belajar fisika kuantum. Nah, ternyata di fisika kuantum itu, saat ini ada namanya teleportasi. Tele itu kan jauh, port itu tempat berangkat atau tempat tiba. Nah, jadi dua materi bisa diadakan percobaan fisika atau lab. Ini botol ini yang materi ini bisa diubah dalam menjadi gelombang cahaya, dia pindah ke tempat lain dan muncul di tempat ini. Nah, berubah menjadi materi kembali. Sebenarnya hal ini bukan pertama kali terjadi. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Maka coba baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Sulaiman berdialog. Siapa yang bisa memindahkan istana Balkis dari tempatnya yang ada di Yaman menuju tempatnya yang di Palestina? Jin berkata, ana atika qabla an taquma min maqamik. Jin itu berkata, saya bisa. Saya pindahkan itu istana sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Tapi Nabi Sulaiman belum, masih lama kalau begitu. Ada enggak yang bisa lebih cepat? Wa qala allazi indahu ilmun ana atika qabla an tarda yang ayyartada bihi tarfuk. Saya akan memindahkan itu sebelum Anda, wahai Nabi, berkedip Anda punya bulu mata itu. Itu seberapa detik itu. Maka istana itu kemudian ada
di Palestina. Itu dari Yaman. Bagaimana ngangkat itu? Nah, itu bisa masuk akal kalau pakai teori fisika kuantum, namanya teleportasi. Pemindahan saat itu. Dan itulah yang kemudian yang dipakai dalam rumus Einstein. Pernah belajar fisika kan? M sama dengan C pangkat 2. Jadi materi itu bisa berubah sebagai cahaya. Cahaya itu ukurannya 3 kali 10 pangkat 8. Artinya 300.000 per detik itu kecepatannya. Yang 300.000 kilo per detik itu kecepatan cahaya. Oleh karenanya tafsir sekarang tidak lagi memaknai, atau kalau bisa mau digabungkan. Kalau kita baca riwayat-riwayat hadis, maka kita akan mendapatkan Nabi itu naik namanya borak ya. Ya, borak itu bagal. Kalau kita baca hadisnya, membaca hadis secara tekstual, maka dia seperti bagal. Bagal itu banyak di India sekarang. Dia lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Nah, ini bagal, menurut cerita tidak bisa melahirkan karo bagal sama bagal. Jadi dia harus disilang antara kuda dengan keledai baru menghasilkan bagal itu. Nah itu tidak ada di Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Itu seperti itu. Nah, sehingga seakan-akan Nabi naik. Tapi Nabi, kalaupun dia naik itu, kalau tidak diubah dia materinya menjadi cahaya, maka pasti Nabi hancur. Karena ini perjalanan sekian detik. Bahkan kalau lihat hadis dari Aisyah, maka bantal Nabi itu masih panas dan dia kembali. Bagaimana cepatnya itu? Nah, kalau kita mengatakan ya kan Allah mau ya selesai itu. Nah, tetapi ini bisa diakomodir, bisa dijelaskan secara saintis, secara sains dan ilmu pengetahuan. Kalau Nabi itu kemudian yang materi tadi berubah menjadi cahaya, cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma 1.500 km. Kalau begitu tidak cukup 1 detik. Jadi begitu Nabi berubah jadi cahaya, ya biar belum kita berkedip sudah sampai. Karena jaraknya cuma 1.500. Nah, itu bisa ditafsirkan lewat pendekatan itu. Nah, itu sekarang yang pakar-pakar di fisika itu lebih menerima itu. Nah, jadi dari Masjidil Haram, kenapa harus ke Masjidil Aqsa itu? Sebenarnya syiar Islam itu daerahnya itu kan dari Palestina sampai ke Mekah. Nabi-nabi itu banyak di Palestina. Nabi Ibrahim dari sana, Yakub dengan anak-anaknya kemudian ke sana. Nah, Nabi Musa pernah ke sana. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya napak tilas. Perjalanan syiar ini kemudian dia kembali melihat perjalanan syiar itu menuju tempat di mana awalnya syiar agama ini menjadi pusat. Sekalian itu menjadi pusat kiblat para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Itu sebenarnya dia untuk ke sana. Kemudian untuk melihat, karena seperti kita ketahui para orang-orang Yahudi pada saat itu berkata, Nabi akhir zaman itu pasti dari Bani Israel. Tidak mungkin tidak. Nah, kepercayaan itulah orang-orang Yahudi itu dia percaya bahwasanya akan ada nabi akhir, tapi nabi terakhir itu karena dia merasa bukan dari orang Yahudi, nah maka dia menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal
Dia termasuk sebenarnya yang menyambut Nabi ketika pertama kali datang ke Madinah dengan lagu Tala al-Badru alaina itu. Mereka ada, tetapi ketika tahu ternyata bukan Nabi yang berasal dari Yahudi itu, dari Bani Israel paling tidak, maka dia menolak itu. Sehingga nampak tilas Nabi bahwasanya Anda itu dari rumpun yang sama. Ya, ada kan nah hadisnya itu, para nabi itu adalah dari satu keturunan yang berbeda ibunya saja. Nah, maka kalau kita lihat, ya memang nabi itu kan keturunannya Ismail. Ismail anaknya Ibrahim, dua anak, Ishak, Ibrahim. Ishak inilah yang kemudian melahirkan para nabi-nabi dari jalur dan menjadi Bani Israel. Ismail yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu keturunan sebenarnya, tidak ada bedanya. Nah, nampak jelas. Yang kedua, kenapa harus dari tempat itu? Nah, baca surah Al-Ma'arij ya. Kalau kita baca surah Al-Ma'arij, walillahi zil ma'arij saja. Ya. Walillahi zil ma'arij. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaiha fi kulli yaumin miqdaru 50 alfa sana. Betul Ustaz ya? Ya, saya sudah lupa hafalan saya Ustaz, jadi saya tanya dulu Ustaznya. Nah, kemudian ada di ayat lain, wa futihatis sama'u wa kanat abwaba. Jadi langit itu punya pintu. Dan Allah ketika Anda mau ke sana, zil ma'arij. Ma'arij itu tempat naiknya. Makanya kalau kita membaca hadis, pergantian Nabi itu dilakukan salat subuh dan salat asar. Jadi turun naik. Jadi sip-sipannya itu salat subuh, salat asar. Makanya kenapa di salat subuh itu dan salat asar tidak ada ba'diyahnya? Karena itu catatan sudah diangkat dan catatan baru mulai ditulis. Nah, makanya kenapa salah satu alasan, ya salah satu penafsiran itu kenapa tidak ada, karena disitulah sip-sipan. Jadi Mi'raj itu tiap hari saja. Tiap hari malaikat ke situ dan seterusnya. Jadi Nabi juga punya tempat untuk ke sana. Jadi ada tangga untuk naik. Nah, itulah nanti yang jadi oleh-oleh kita. Makanya bagaimana caranya kita naik ke situ? Bagaimana caranya pintu? Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, nanti itu oleh-olehnya Nabi agar habis ya. Ya. Jadi ada pintu tempat naik. Nah, jadi kita lihat subhanallazi asra bi abdihi. Kenapa tidak mengatakan asra bi nabiyhi? Atau kenapa tidak mengatakan asra bi Muhammadin? Kenapa harus mengatakan bi abdihi? Karena abdun itu ya, karena abdun itu adalah gelar yang paling tinggi. Sehingga Allah ingin mengatakan kepada kita semua, setinggi apapun Anda punya pangkat, setinggi apapun, sebanyak apapun gelar yang Anda punyai, seluas apapun ilmu yang Anda miliki, sebanyak apa harta yang Anda punyai, maka Anda tetap abdun di sisi Tuhan. Ya, Anda tetap hambanya. Itu yang pertama. Kaitannya dengan Nabi, maka ini adalah
gelar yang tertinggi, gelar selanjutnya adalah Rasulullah. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan nabah Nabi itu disebut kecuali untuk penegasan bahwasanya dia Rasul. Itu cuma 4. Nanti tanya Ustaz Asnawi di mana tempat-tempatnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Dia cuma mau menegaskan Muhammad itu adalah Rasul. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dia coba mau mengatakan Muhammad yang ini, bukan Muhammad yang lain. Muhammad Rasulullah. Di luar itu, maka Nabi itu tidak pernah dipanggil kecuali dengan kata-kata Abdul. Masa kalau Anda ketemu dengan saya, Anda ketemu dengan saya, halo Amri, kan begitu? Itu kan kurang ajar. Karena Anda nyebut nama. Iya. Halo Hamzah, padahal itu Ustaz saudara. Nah, ketika Anda mengatakan Assalamualaikum Ustaz, nah itu penghargaan. Karena Anda tidak menyebut nama. Nah, kalau Anda menyebut nama, maka dia kasih ikut dia punya penghargaan. Nah, Nabi begitu. Kalau dia disebut Muhammad, maka dia pasti ikut Rasulullah. Sebagai tempat bahwasanya dia Muhammad yang itu yang kita maksud. Dan itu tidak banyak. Beda dengan Nabi Musa. Coba hitung Nabi Musa berkali-kali disebut itu. Waqala Musa. Dan seterusnya. Itu banyak disebut dia dalam Al-Quran. Mungkin ada 100-an kali Nabi Musa itu tersebut. Nah, begitu tingginya level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa bahkan Nabi Allah itu kadang memanggil dengan panggilan kasih sayang. Yasin. Itu Nabi Muhammad. Kenapa kita tahu itu Nabi Muhammad? Karena ayat setelahnya menjelaskan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anda termasuk dari kelompok-kelompok para rasul dan seterusnya. Nah, jadi itu gelar perjalanan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Para ulama atau sebahagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini Masjidil Aqsa justru itu adalah ayat tentang Mi'raj. Bukan hanya ayat tentang Isra saja. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Masjidil Aqsa itu kapan adanya? Itu ratusan tahun setelah Nabi meninggal. Ya. Jadi sebahagian ahli tafsir itu berkata, sebenarnya ayat surah Al-Isra ini itu juga di dalamnya mengandung penyampaian bahwasanya terjadi Mi'raj. Kenapa? Dari kata-kata Masjidil Aqsa. Apa yang dimaksud Masjidil Aqsa? Bukan yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah tempat sujud yang terjauh. Di mana tempat sujud yang terjauh itu inda sidratil muntaha. Nah, itulah yang paling jauh. Maka kemudian dikatakan sebenarnya ayat ini sekalian Isra juga Mi'raj. Kenapa pilihannya Masjidil Aqsa? Karena ma'arijnya tadi atau abwabnya itu lurus tegak lurus naik dari Masjidil Aqsa
Nah, kalau Anda pernah ke Palestina, masuk ke Masjid Al-Aqsa, bukan yang kubah kuning itu di belakangnya, itu ada seperti batu tergantung, seperti batu tidak tergantung, tapi seakan-akan melayang. Disitulah tempat Nabi untuk naik. Jadi ma'arijnya di situ, abwabnya di situ. Sama kalau orang dikatakan di mana Baitul Ma'mur. Kalau kita tarik Baitul Ma'mur itu, maka dia tegak lurus dengan Baitul Haram di bumi. Jadi tempatnya orang tawaf, para penduduk langit itu di atas garis lurusnya adalah Baitul Haram. Nah, oleh karenanya kenapa dia harus ke Masjidil Aqsa? Karena di situ wa futihatis sama'u wa kanat abwaba. Di situ salah satu tempatnya. Nah, apa gunanya? Ya, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Lailan, ya, lailan itu cuma sepertiga malam, tidak semuanya. Jadi betul-betul sangat singkat. Ya, seperti tadi yang kita bisa terima bahwasanya begitu singkatnya itu perjalanan kalau Nabi itu tadi berubah menjadi, atau diubah Allah menjadi cahaya. Itu bisa bolak-balik itu, biar berapa kali. Nah, pilihannya malam, karena itulah tempat yang paling baik berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tengah malam, itu jaringannya tidak sibuk, tidak banyak yang pakai itu jaringan. Makanya kenapa orang enak kalau salatul lail, kenapa enak orang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak banyak yang pakai. Orang lain tidur, kita pakai itu. Makanya wa minal laili fatahajjats bihi nafilatan lak asa ayyab'asat rabbuka maqaman mahmuda. Kalau anak-anakku sekalian mau dapatkan tempat yang baik, saya diajarkan dulu guru-guru saya itu, maka perbaiki salat tahajud itu, maka dia akan mendapatkan tempat yang terbaik, maqaman mahmuda. Allazi barakna haulahu. Dulu tafsir-tafsir yang kita buat, maka dia berkata diberkahi Palestina itu dan sekitarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, bagaimana caranya menerjemahkan diberkahi itu? Orang yang perang setiap saat, orang yang, ya, kecuali kalau kita mau mencoba untuk mencari kata berkah. Nah, oleh karenanya apa yang dimaksud kalau tafsir tadi kita pakai pendekatan sains, maka yang dimaksud dengan barakna haulahu itu menjaga agar Nabi yang berubah dari cahaya ini itu muncul menjadi materi lagi. Karena kalau tidak diberkahi, ada uji coba yang dilakukan seorang fisikawan memindahkan seekor tikus dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika dia pindah, itu tidak semua muncul badannya, cuma kepalanya. Nah, itulah yang dikatakan barakna haulahu, agar dia tetap utuh Nabi. Untuk apa? Agar Nabi ketika dia tadi sedih, linuriyahu min ayatina. Nah, dia akan melihat napatilas dari apa yang dilakukan para nabi-nabi sebelumnya. Ini saja, Ustaz. Kayaknya sudah habis semua baterainya. Ya. Jadi Nabi napatilas untuk melihat tadi dan melihat apa yang disampaikan atau diperlihatkan Nuria. Nuria itu nanti belajar sama Ustadz Hamzah. Itu berbeda dengan nazara. Kalau saya lihat saudara, anak-anakku sekalian itu, ana anzur ilaikum, saya melihat kalian. Tapi ra'a itu adalah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata biasa. Oleh karenanya kalau saya bagi-bagikan kacamata linuriyakum itu, maka Anda kalau pakai kacamata itu, maka banyak orang yang akan lihat
orang berjalan tidak ada kepalanya. Kenapa? Karena itu yang diperlihatkan Nabi. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa itu yang jalan-jalan tidak pakai kepala? Itulah orang-orang yang selalu tinggalkan salat. Jadi yang selalu tinggal salat, kalau saya pakai kacamata itu pasti tidak ada kepalanya. Itu yang diperlihatkan. Nabi melihat, kenapa ada orang yang selalu makan, yang kelihatan di perutnya itu bara api. Maka itulah yang kemudian sesuai dengan firman Allah, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bagi orang-orang yang selalu memakan harta anak-anak yatim secara zalim, yakin dia makan bara api. Nah, ini yang disebut dengan hakikat ilmu dan yang menjadi hakul yakin. Nah, kalau kita sekarang ini kan baru belajar ilmu yakin. Saya bercerita, Ustaz Hamzah ini itu alumni Al-Azhar Kairo. Itu secara ilmu Anda sudah, ada Kairo, Anda lihat map, Anda lihat peta, Anda googling, ada namanya Kairo. Tapi itu baru ilmu. Begitu Anda punya kesempatan, Anda terbang umrah, transitnya di Kairo, maka Anda mengatakan, oh iya, yang dipelajari dan disampaikan Ustaz betul ada Kairo. Ainul yakin. Maka Anda melihat Kairo karena Anda ada di airportnya. Tapi kalau Anda tanya saya tentang Kairo, maka saya hakul yakin. Karena semua lorong di Kairo saya tahu. Jadi saya hakul yakin berbicara Kairo itu ada. Nah, Nabi yang drop tadi ketika dia sedih ditinggalkan pamannya, Allah mengatakan Anda tidak usah ragu dengan apa yang Anda sampaikan karena itu benar. Kalau Al-Quran mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fa karihtumu, maka itu benar. Maka banyak kita tuh ada riwayat yang kita lihat, ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya meminta tolong. Maka kemudian Nabi mengatakan, Anda pergi ke sahabat fulan, minta tolong ke sana. Dari sahabat ke sahabat kemudian tidak ada yang memberikan pertolongan, sampai sahabat yang dia kira bisa menolongnya, dia minta tolong ke situ. Dia berkata, bantu saya karena saya punya kebutuhan. Kemudian sang sahabat berkata, saya juga tidak bisa membantu. Kemudian dia berkata dalam hati, sesungguhnya, atau menyampaikan ke temannya, pasti ada bisa dia bantu kita tadi itu, tapi dia tidak mau. Dia menggibah itu dan dia kembali kepada Nabi dan berkata, tidak ada yang bisa bantu saya Nabi. Nabi kemudian berkata, ya tapi ternyata sepertinya kau sudah dikasih makan. Dia bilang, tidak, saya tidak pernah makan Nabi, saya pindah berapa teman, tidak ada yang kasih makan. Dia bilang, Nabi Anda sudah makan. Dan kenapa Nabi bilang saya sudah makan? Loh, itu di gigimu terselip daging. Karena dia menggibah tadi. Jadi Nabi sudah melihat hakul yakin terhadap dia punya dakwah yang ingin disampaikan. Nah, itu kenapa Nabi disampaikan. Terakhir, oleh-oleh Nabi yang dibawa. Saya tidak mau lagi masuk kalau baca Nabi turun naik itu dari 50 ke sampai 5. Saya sebenarnya, ya itu hadis, tapi itulah nanti Anda belajar tentang kritikan hadis, karena saya sebenarnya kok bisa ada perintah itu tawar-menawar loh. Nah, bahkan ya kalau Nabi diperintahkan itu agak segan rasanya menawar, apalagi 9 kali menawar itu. 50, 45, kemudian dan seterusnya. Nah, maka saya tidak akan bahas itu, yang terlagus nanti Anda cari ketika Anda sekolah tentang kritikus hadis, apakah bagaimana hadisnya. Yang saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi membawa satu,
Ya, yang kalau kita bisa sampaikan bahwasanya semua perintah beribadah itu kita dengar dan sampaikan atau Nabi disampaikan melalui wahyu. Tetapi perintah salat kemudian Nabi datang dan mengambil salat itu ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perjalanan rohani. Sehingga ketika kita berkata salatu mi'rajul mu'minin, maka itulah tempat kita untuk mencapai lorong-lorong untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada orang mendapatkan kesuksesan tanpa salat. Kalau Anda lihat orang kaya, orang dia banyak hartanya, orang kelihatan Anda sukses tapi dia tidak salat, yakin kesuksesannya semu. Pasti semu. Karena ada satu rongga di dalam tubuhnya ini yang kosong, yaitu dia tidak punya ruang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu-satunya tempat kita. Tidak perlu tunggu khusyuk, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Itu panggilan Tuhan. Saya selalu memakai tamsil yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab. Itu orang salat seperti orang yang mendapatkan undangan mendatangi satu tempat pameran. Ada orang yang diundang, dia lihat, siapa mengundang ini? Saya tidak kenal. Dia abaikan itu undangan. Ada orang yang diundang, dia lihat, oh iya, saya kenal ini mengundang, tapi pameran seni. Duh, gimana ya? Enggak apa-apa datang, yang penting asal datang saja. Tapi saya hormati yang mengundang. Ada orang yang diundang, saya kenal, tapi saya tidak suka ini seni. Tapi biarlah, saya mau belajar di sana. Saya mau tanya-tanya itu seni. Nah, tapi ada yang diundang dan dia berkata, wah, saya kenal orangnya dan saya suka ini. Dan begitu dia datang ke sana, dia larut. Ini yang kita anggap itu lukisan abstrak, dia malah terkesima. Sampai dia ditepuk-tepuk temannya juga dia tidak sadar. Nah, itu tingkatan khusyuk. Tapi jangan sekali-kali Anda tidak menghadiri panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Karena jangan sampai ketika Anda mau berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan sudah tutup pintu komunikasinya dengan kita. Maka satu-satunya cara, jalur, dan mi'raj kita untuk bertemu dan mendapatkan siraman rohani dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu namanya salat. Nah, ya mudah-mudahan bisa kita salat, bukan hanya sekedar salat, tetapi kita mendirikan salat. Mendirikan itu adalah salat secara kontinu, melakukan salat sesuai rukun dan syaratnya yang diajarkan kepada kita. Jangan bolong-bolong. Nah, itu salah satu cara untuk kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, nah itu oleh-oleh yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan kita namanya salat, yang kemudian kita kenal dengan salat 5 waktu, yang kemudian dimulai dengan zuhur, ya zuhur, dengan asar dan seterusnya yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan itu kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ulfa nelfon.